Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup manusia. Untuk saat ini kita coba mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya begini: kenapa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya Allah menciptakan manusia lalu ditempatkan di bumi Allah ini? Ini pertanyaan yang menarik dan menantang, apalagi dilihat dari sudut pemikiran. Ternyata untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan akliyah, hanya menggunakan logika berpikir. Sangat sulit dijawab dan tidak bisa ditemukan jawaban yang memuaskan kalau hanya mengandalkan akal pikiran. Ya, lalu ya seperti kajian sebelumnya juga, ya tetap kita menelusuri di dalam ajaran Islam, tentu Al-Quran dan hadis. Nah, bila kita melihat kepada Al-Quran dan berbagai ulasan dari para intelektual muslim, diperoleh jawaban yang cukup tuntas dan memuaskan. Penciptaan manusia tentu ada proses biologis, ada proses spiritualitas, ada proses fisik jasmania, ada proses spiritual ruhiyah. Nah, kita tidak membahas itu lagi, tapi kita membahas atau memberi jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Ternyata manusia diciptakan Allah bisa dengan pendekatan berpikir. Yang pertama, manusia diciptakan itu dia berstatus apa? Lalu nanti kita coba lihat dengan status seperti itu, apa amanah yang dia emban setelah dia di bumi. Ini titik persoalannya. Yang pertama, kita lihat apa status manusia setelah diciptakan oleh Allah. Ternyata status manusia itu bisa diperoleh di dalam surah Az-Zariyat ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepadaku. Allah memberi penegasan, Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hambanya, menjadi hamba sahayanya. Oleh karena itu manusia statusnya adalah hamba sahaya, tidak ada yang lain. Inilah status yang memang benar-benar status, tidak yang lain. Jadi seluruh manusia statusnya adalah hamba sahaya di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hamba sahaya itu adalah pembantu. Pembantu di sini tidak sama dengan pembantu di rumah tangga, pembantu di kebun,
pembantu di kantor dan lain sebagainya. Pembantu di sini bukan mau menolong Allah, tapi ayat ini menggambarkan manusia itu statusnya ya mulia lah, sangat mulia, karena ya berstatus sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Tapi dari sisi status, bila kita lihat kedudukan manusia, ya manusia itu semuanya berstatus hamba sahaya yang melayani Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang pertama, hamba dengan bentuk ritual keagamaan. Yang kedua, hamba dengan aktualisasi diri dalam bentuk amal saleh. Jadi hamba di sini kita ambil pemahamannya dari abid, abdun. Abid atau abdun ini ya hamba, mengabdi, beribadah. Nah, beribadah di sini seperti yang disampaikan tadi, ada ibadah bentuk ritual, makhdoh, khusus. Apa maknanya? Ibadah makhdoh adalah ibadah yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang kaifiat pelaksanaannya. Syarat, rukun, sunnatnya, semua sudah diatur sama Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seorang hamba ingin menunjukkan pengabdiannya kepada Allah, jangan keluar dari aturan itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau keluar dari aturan yang disampaikan dan digariskan oleh Allah itu, maka tujuan dan hakikat makna penyembahan tidak akan tercapai. Sesungguhnya semua tujuan akhir dari penyembahan dan peribadatan itu bila tidak tercapai, maka tidak akan ada gunanya kepada manusia yang bersangkutan. Bukan kepada Allah sebetulnya. Tapi seluruh bentuk peribadahan itu atau seluruh amal yang dikerjakan dalam kaitan ibadah makhdoh ini akan ketahuan bagaimana wujudnya, bagaimana tujuannya. Tujuannya adalah apa yang dirasakan oleh manusia yang melaksanakan ibadah itu. Ketika manusia melaksanakan ibadah seperti sholat, maka akan tercapai tujuan dari sholat itu. Sholat itu adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Jadi sholat itu tujuannya supaya hatinya tenang, manusia itu tidak liar. Jadi sama Allah nggak ada kontribusi sholat manusia. Tapi sholat itu hanya berguna kepada dirinya sendiri. Jadi penghambaan itu sebetulnya bagaimana manusia itu bisa berjalan baik di dalam kehidupannya, itu sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Sebab Allah itu menjadi Tuhan tidak dipilih. Tapi Allah itu menjadi Tuhan sebagai tempat mengabdi, itu ya kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi Allah itu berkehendak kepada dirinya. Dia kuasa di dalam dirinya, nggak ada yang membatasi kekuasaannya. Nah, oleh karena itu seluruh penghambaan manusia, penyembahan manusia
pelaksanaan amal ritual, itu tujuannya tidak lain untuk diri manusia itu sendiri. Ini perlu dipahami secara hakikat. Jadi jangan dikira seluruh ritual dan bentuk-bentuk peribadahan di dalam Islam itu ada gunanya kepada Tuhan. Nggak ada. Itu semua tujuannya bagaimana manusia itu bisa baik, bagaimana manusia itu bisa hidup dengan tenang. Sesungguhnya itu. Nah, yang kedua, ibadah di sini ada ibadah mahdhah. Bukan ibadah mahdhah. Maaf, itu yang pertama tadi. Yang kedua ini adalah ibadah muamalah. Dalam kehidupan sosial, manusia yang muslim harus berkontribusi dalam kehidupan sosial agar kualitas masyarakat itu bisa meningkat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang bersangkutan dan berkaitan kepada bisa meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, dalam pengertian dia melakukan sesuatu pekerjaan itu atas dorongan nilai ibadah, dorongan nilai tanggung jawab karena diamanahi Allah, maka dia sesungguhnya menjadi amal saleh, amilus saleh. Jadi kepada seluruh manusia, sebagai aktualisasi dari statusnya sebagai hamba, maka dia harus melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang memang bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Nah, dengan demikian seluruh manusia dituntut, di samping dia beribadah secara mahdhah, maka dia juga harus beribadah secara sosial. Dia saleh secara vertikal kepada Allah dalam pengertian melakukan seluruh bentuk peribadahan kepada Allah. Tapi itu tidak cukup. Ibadahnya tidak memadai. Kalau hanya rajin ke masjid, rajin puasa, haji, berzakat, dan lain-lain sebagainya yang berbentuk ritual keagamaan, ya sesungguhnya itu belum lengkap, belum sempurna. Nah, harus dibarengi dengan amal sosial, keaktifan di tengah masyarakat untuk menunjukkan, mengaktualisasi kreativitas dirinya yang dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain itu bisa lebih cerdas, bisa lebih kreatif, secara kemasyarakatan masyarakat itu meningkat. Nah, oleh karena itu ini modelnya masyarakat dicerahkan dengan karya diri seseorang, dengan tuntunan yang diberikan kepada orang. Nah, ini adalah amal soleh. Tentu di samping kreativitas karya-karya nyata, ya tentunya tidak bisa lepas dari umpamanya adanya sumbangsih di bidang material yang dibutuhkan orang lain, juga yang dibutuhkan kelompok masyarakat. Maka di dalam Islam itu ada konsep sedekah, ada konsep zakat, ada konsep infak. Ini semua adalah tugas-tugas sosial. Jadi dua hal inilah sebagai aktualisasi status manusia sebagai hamba. Jadi pelayan Allah di sini maknanya tidak lain adalah melayani hamba-hamba Allah yang lain bila dia dimensi sosial,
dan dimensi vertikal, bagaimana dia melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan, tapi gunanya untuk dirinya. Saya kira itu